Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fairin Sevetalia dengan NIM 13170015 akan mempresentasikan tentang Industri 4.0. Pertama, saya akan membahas tentang revolusi Industri 4.0. Oke, di slide ini akan membahas mengenai pengertian revolusi Industri 4.0. Apa sih revolusi Industri 4.0? Revolusi Industri 4.0 merupakan perubahan di mana untuk memproduksi suatu barang memanfaatkan mesin sebagai tenaga penggerak dan pemroses. Revolusi industri juga hadir untuk menjawab permasalahan efektivitas dan efisiensi dalam memproduksi suatu barang. Revolusi industri ini menggabungkan antara teknologi cyber dan teknologi otomatisasi yang penerapannya tidak lagi memperdayakan tenaga kerja manusia sebab semuanya sudah menerapkan konsep otomatisasi. Dengan demikian, tingkat efektivitas dan efisiensi waktu bisa meningkat di mana waktu merupakan hal vital dalam dunia industri. Yang kedua ada tahapan evolusi industri. Nah, ini merupakan 4 tahap evolusi industri dari dahulu hingga kini. Evolusi industri dimulai dari tahun 1754 yang dinamakan dengan Industri 1.0 dengan munculnya mekanisasi tenaga uap dan alat tenun. Yang kedua dimulai dari tahun 1870 dinamakan Industri 2.0 dan munculnya produksi massal, jalur perakitan energi listrik. Kemudian dilanjutkan dengan Industri 3.0 pada tahun 1969 yang munculnya otomatisasi, komputer, dan elektronik. Kemudian pada tahun 2018 muncullah Industri 4.0 yang banyak berkaitan dengan Internet of Things, Cyber Physical System, dan Network. Jadi intinya pada revolusi industri pertama dengan ditemukannya alat tenun mekanis pertama yang awalnya manusia bergantung pada tenaga manusia dan hewan, akhirnya digantikan dengan mesin tersebut. Tetapi memiliki akibat banyaknya jumlah orang yang menganggur, tetapi produksi meningkat. Revolusi Industri 2.0 terjadi pada awal abad ke-20 dengan pengenalan produksi massal berdasarkan pembagian kerja. Produksi massal yang menggunakan listrik dan jalur perakitan. Revolusi Industri 3.0 dimulai dengan menggunakan elektronik dan teknologi informasi guna otomatisasi produksi. Sistem otomatisasi berbasis komputer ini membuat mesin industri tidak lagi dikendalikan manusia dan biaya produksi dapat ditekan sedemikian rupa. Yang terakhir ada revolusi industri 4.0. Sejak awal 2018 hingga sekaranglah diperkirakan merupakan zaman revolusi industri 4.0 di mana industri 4.0 adalah industri yang menggabungkan teknologi otomatisasi dengan teknologi cyber. Ini merupakan tren otomatisasi dan pertukaran data dalam teknologi manufaktur. Pada era ini industri mulai menyentuh dunia virtual, membentuk konektivitas antar manusia, mesin, dan data yang dikenal dengan nama Internet of Things atau IoT. Unsur utama perkembangan revolusi industri 4.0. Revolusi Industri 4.0. Pemanfaatan teknologi merupakan dasar dari masing-masing revolusi industri. Dampak era revolusi Industri 4.0 adalah teknologi digital yang digunakan memungkinkan terjadinya interkoneksi antara mesin fisik dengan sistem produksi. Terdapat beberapa teknologi yang menjadi unsur utama terhadap pengembangan industri konvensional menuju industri digital. Unsur utama pengembangan revolusi industri 4.0 ada 8. Yang pertama ada Internet of Things. Internet of Things merupakan konsep di mana suatu alat fisik atau mesin yang terkoneksi dengan jaringan internet sehingga mampu mentransfer data tanpa memerlukan bantuan manusia. Yang kedua ada Big Data. Big Data merupakan istilah untuk mendeskripsikan volume informasi yang besar, baik yang terstruktur maupun informasi yang tidak terstruktur. Yang ketiga ada Cyber Security.
Cybersecurity adalah aktivitas meningkatkan keamanan informasi untuk mencegah adanya cyber attack. Cyber attack merupakan aktivitas disengaja yang menargetkan sistem informasi untuk merusak, mengubah, atau mencuri ketersediaan informasi, integritas, dan kerahasiaan. Yang keempat ada cloud computing. Cloud computing atau komputasi awan merupakan teknologi yang menggunakan internet sebagai pusat pengelolaan, penyimpanan data, dan aplikasi. Teknologi ini memungkinkan para pengguna memperoleh hak untuk mengakses atau menjalankan program melalui komputer dan jaringan internet tanpa instalasi. Yang kelima ada artificial intelligence, merupakan teknologi komputer yang memungkinkan mesin yang memiliki kecerdasan mirip manusia, mulai dari melaksanakan tugas serta mengambil keputusan dengan tepat tanpa bantuan manusia. Yang keenam ada augmented reality. Augmented reality merupakan teknologi yang mengkolaborasikan benda maya, baik 2 atau 3 dimensi ke dalam sebuah lingkup nyata 3 dimensi, kemudian memproyeksikan dalam waktu nyata. Yang ketujuh ada additive manufacturing. Additive manufacturing adalah teknologi percetakan 3D yang digunakan oleh industri manufaktur yang tidak hanya sebagai printer 3D, namun juga direct digital manufacturing dan rapid prototyping. Yang kedelapan ada integrated system. Integrated system adalah serangkaian proses yang menghubungkan sistem komputer dan software secara fisik dan fungsional yang akan menyatukan antara komponen subsistem dalam sebuah sistem agar setiap bagiannya bisa berfungsi layaknya kesatuan sistem. Pengaruh revolusi industri 4.0 terhadap bisnis perusahaan. Sejalan dengan perkembangan revolusi industri 4.0 tersebut, perusahaan membutuhkan pekerja dengan keterampilan baru yang mungkin tidak ada sebelumnya. Beberapa bidang pekerjaan akan mengalami peluang untuk berkembang pesat, sementara bidang pekerjaan yang lain mungkin akan menurun. Jadi, pernah diadakan survei oleh World Economic Forum Future of Job Survey 2018 diketahui bahwa ada 4 teknologi yang akan mendominasi pada tahun 2018 sampai 2022, yaitu yang pertama ada high speed mobile internet, yang kedua ada artificial intelligence, yang ketiga ada big data analytics, yang keempat ada cloud technology. Nah, keempat teknologi tersebut diyakini akan banyak mempengaruhi perkembangan bisnis perusahaan. Sampai tahun 2022, berdasarkan survei tersebut, 92% perusahaan di Indonesia akan mengadopsi penggunaan big data analytics sebagai salah satu teknologi utama. Demikian pula, proporsi cukup besar akan terjadi untuk penggunaan teknologi lainnya di revolusi industri 4.0 seperti IoT, machine learning, dan cloud computing. Sekian presentasi dari saya, semoga slide ini bermanfaat. Terima kasih telah mendengarkan sampai akhir, walaupun kinda boring. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye!